عندك يا محمد. مستعد يا عبد الرحمن. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد بن حماد حدثنا حماد عن زيد بن عمرو عن جابر عن عبد الله. كيف عن جابر عن عبد الله؟ كم صحابي؟ عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعثكم عذابا أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عذابا من فوقكم عليكم عذابا من فوقكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو تلبسكم شيعا. قال: هذا أيسر. لك يا نصر. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. لك يا فخر. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فقال: أو تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا. فقال النبي شيعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا Inabah Rafiyah. Maknanya hampir sama, bahwa Allah Jalla wa'ala sifatnya telah jelas atas kalian. Innallaha laisa bi'aqwar. Bahwa Allah itu tidak akwar. Apa makna al-akwar? Al-akwar adalah seseorang yang matanya itu satu rusak. Punya dua mata, namun yang satu rusak. Maka ini dinamakan akwar. Bahasa Indonesianya apa? Matanya cuma satu. Lain lagi kalau juling, matanya ke pojok-pojok. Jadi matanya satu yang rusak. Kalau bahasa Indonesianya pecah. Tapi bahasa Indonesianya apa? Al-muhim, al-akwar maknanya adalah ada dua mata namun satu rusak. Itu dinamakan al-akwar. Maka Allah dikatakan di sini, kata Nabi, innallaha laisa bi'akwar. Maka di sini sifat penafian dari al-akwar, bahwa Allah matanya dua dan dua-duanya melihat. Wa innal masihad dajjal akwar ainul yumna.
Adapun Dajjal yang ngaku-ngaku sebagai Rob nanti di dunia di zaman akhir, maka mereka akan tertipu. Dan kaum mukminin mengetahui dengan apa? Dengan bahwa Dajjal itu matanya rusak satu, akwar. Ka'anna ainahu inabah tafiyah. Maka satu lagi matanya yang rusak itu yang bagian kanan seperti anggur yang busuk, yang rusak. Maka ini pendalilan kita tentang permasalahan lafaz Allah mempunyai dua mata. Maka ini pendalilan di Sahih Al-Bukhari dari Anas, dan adapun di dalam matan maka dari Abdullah bin Umar. Kita kembali kepada matan di Sahih Al-Bukhari yang kita baca dari Abdullah bin Umar qala dzukira Dajjal inda Nabi, bahwa disebutkan Dajjal di majelis di antara Nabi dengan para sahabatnya. Maka Nabi mensyarah, menjelaskan siapa itu Dajjal dan sifatnya, dan sifat Allah berbeda dengan Dajjal. Qala innallaha la yakhfa 'alaikum. Allah itu sudah jelas dari sifat-sifatnya. Innallaha laisa bi'aqwar, terutama sifat kedua matanya. Bahwa Allah itu mempunyai kedua mata, laisa bi'aqwar. Ini wajah pendalilan di dalam hadis ini. Dan wajah pendalilan di sini menunjukkan fikihnya Imam Al-Bukhari dari segi lughah, bahwa kalimat aqwar punya dua mata, namun satu rusak, itu namanya aqwar. Berarti di sini Allah tidak aqwar, maknanya Allah punya dua mata, namun keduanya tidak rusak dan keduanya bisa dipakai. Maka dari sini kita menetapkan Allah mempunyai dua mata, bukan satu seperti ala aini, dan tidaklah jamak seperti wasna'il fulka bi'ayunina, ayun jamak mungkin 1000 mata, tidak. Tetapi di sini yang diinginkan dua mata. Dari mana pendalilannya? Dari ucapan Nabi laisa bi'aqwar. Maka di sini menjadi pendalilan hadis menjelaskan dari ayat Al-Qur'an. Maka kalimat laisa bi'aqwar punya dua mata dan dua-duanya sehat. Kemudian disifatkan Dajjal. Adapun Dajjal, maka dia itu matanya rusak satu, yang bagian kanan. Maka mata yang bagian kanan bagaikan anggur yang rusak. Dan di sini ada riwayat menyebutkan wa asyara biyadihi ila ainihi, dan Nabi mengisyaratkan kepada matanya. Bagaimana? Bolehkah seseorang di saat menyebutkan sifat Allah mempunyai mata, mempunyai tangan, mempunyai wajah, mengisyaratkan kepada wajahnya? Boleh mengisyaratkan dua tangan Allah tidak terbelenggu, yadullah mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Boleh? Boleh apa tidak? Zahirnya adalah boleh, dengan keyakinan laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Maka tidak langsung kita mengklaim kepada saudara kita dari ahli sunnah di saat mengatakan hadis ini fa innallaha laisa bi'aqwan, kedua mata Allah bisa melihat sambil mengisyaratkan kepada matanya. Maka kita katakan wah ini mubtadi'. Kenapa mubtadi'? Dia menyepertikan mata Allah dengan matanya. Tidak. Jika dia seorang ahli sunnah dan meyakini bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, tidak sama dengan makhluknya dan dia maha mendengar dan maha melihat. Dan di dalam ayat Al-Qur'an yang lain, fala tadribu lillahil amsal, janganlah menyepertikan Allah dengan permisalan-permisalan dari makhluknya. Kemudian dia mengisyaratkan Allah laisa bi'aqwar kepada kedua matanya. Allah itu tidak satu rusak matanya, tetapi dua-duanya melihat.
Maka di saat dia memberikan isyarat kepada mata dan yang lainnya, jika memang keyakinan dia tidak seperti matanya, Allah itu jelas tidak apa-apa. Mana dalilnya di sini? Di sini Nabi wa asyara biyadihi ila ainihi. Dan Nabi mengisyaratkan kepada matanya di saat mengatakan innallaha laisa bi'awar wa asyara biyadihi ila ainihi. Maka boleh mengisyaratkan kepada mata di saat menjelaskan Allah itu tidak buta dengan keyakinan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka inilah pendalilan dari Imam Al-Bukhari dengan lafaz hadis ini. Maka al-ain barakallahu fikum, mata sifat dzatiyah yang mana pendalilannya tadi kami sebutkan di Al-Qur'an, di 4 Al-Qur'an dan juga di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan muttafaqun alaih. Dari Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, muttafaqun alaih di hadis kita Abdullah bin Umar. Dan sifatul ain diisbatkan oleh para ulama dari salaf seperti disifatkan oleh Ibnu Huzaimah di dalam kitabnya Kitabut Tauhid karya Ibnu Huzaimah, dan juga Al-Lalikai di dalam usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan sifat al-ainain, dua mata. Maka sekarang kita masuk kepada as-sanad, sehingga selesai dari matan dan juga dari ucapan Imam Al-Bukhari di dalam bab beristidlal dengan 2 ayat, walitusna'a ala aini dan tajri bi ayunina. Dan bahkan Imam Al-Bukhari memasukkan tafsir walitusna'a ay litugadza, agar Musa itu makan dan tumbuh diasuh oleh keluarga kerajaan sehingga dia menjadi besar dan menjadi seorang rasul kelak. Maka ditafsirkan tugadza dengan tafsir dari para tabi'in, datang dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, datang dari Qatadah, dan datang dari Abdul Razak itu sendiri. Maka semuanya dengan derajat yang sahih. Maka inilah dari keutamaan Imam Al-Bukhari. Selain dia mengumpulkan hadis yang disyaratkan sahih, juga dia di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari membuat bab, membuat kitab tertentu. Maka menunjukkan bahwa selain dia seorang muhaddits, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, juga dia seorang al-allamah. Maka dia mengetahui ilmu akidah, dia mengetahui ilmu fikih. Di dalam kitab-kitab fikihnya, bab fikih, bab salat, bab wudu, bab asyam dan sebagainya. Maka kita masuk kepada as-sanad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musa ibn Ismail. Telah terdahulu Musa ibn Ismail siapa? Al-Minqari At-Tubudaki. Musa ibn Ismail Al-Minqari At-Tubudaki, maka dia masyhur dengan kunyahnya Abu Salamah At-Tubudaki. Dan dia di tabaqah at-tasi'ah. Maka dia dengan siapa di tabaqah at-tasi'ah? Dengan Imam Syafi'i, Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani, dan juga Daud atau Abu Daud atau Yalisi, dan Yazid Ibnu Harun dan yang lainnya. Musa ibnu Ismail Al-Minqari At-Tubudaki, dari segi al-jarh wa ta'dil maka dia di atas derajat thiqah. Dia thiqatun sabtun. Dan pendalilannya seperti disebutkan oleh para ulama, berkata Abu Hatim Ar-Razi, thiqatun wala a'lamu ahadan bil Basrah
mimman adkarnahu ahsana hadisan minhu. Maka ini pujian yang puncak. Berkata Abu Hatim, dia thiqah dan aku tidak mengetahui seorang pun di Basrah, berarti At-Tubudaki dari Basrah, Irak sekarang. Aku tidak mendapati dari orang-orang ahlu Basrah yang aku temui dalam keadaan lebih kuat derajatnya ilmu hadisnya dari dia. Maka Imam Ibnu Hibban pun memasukkan di kitabnya As-Siqat dan mengatakan kana minal mutqinin, dari orang-orang yang mutqin, hafalannya mutqin. Maka di atas dari Siqat. Dan berkata Ali Ibn al-Madini, gurunya Imam Al-Bukhari, man lam yuktab anhu kataba an rajulin anhu. Maka barang siapa yang tidak sempat untuk menulis dari dia, tulislah dari rawi setelah dia. Maknanya jangan dilewatkan hadis-hadisnya. Berkata Yahya Ibnu Ma'in, siqatun ma'mun, maka dia rawi yang siqah dan terpercaya, hafalannya sangat kuat. Kemudian meriwayatkan, di dalam matan disebutkan haddatsana Juwairiyah. Indakum, Juwairiyah laki-laki atau perempuan? Juwairiyah an-Nafi'. Laki-laki atau perempuan? Siapa yang laki-laki ngacung? Semuanya laki-laki. Siapa yang perempuan? Juwairiyah. Semuanya perempuan. Baik. Di sini Juwairiyah dengan ta marbutah menandakan perempuan, namun dia adalah tasghir dari